Al-Anbiya wal Mursalin Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah kita diberikan kesempatan untuk ikut kajian sekaligus pengisian pada tempat yang semoga tempat ini diberkahi oleh Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat kerabat beliau dan anak cucu beliau serta umat sekalian sampai akhir zaman. Adapun kajian kita kali ini kami ambil dari kitab Manba'ul Ushul tentang syarah Asma Jal Jalud. Kenapa ini kita buka atau kita kaji? Karena di pada syarah Asma Jal Jalud terdapat berbagai macam fadilah yang semoga dengan fadilah ini bisa memudahkan semua urusannya kita. Kita awali dengan kalimat atau kata daripada Asma Jal Jalud, yakni bada'tu bi bismillahirrahmanirrahim tadat ila kashfi asrar bibatinihi awal. Ya, kita bisa lihat saja di Google, bisa kita temukan juga bada'tu bi bismillahirrahmanirrahim tadat ila kashfi asrar bibatinihi awal. Siapa yang melanggengkan atau mendawamkan membaca, siapa yang mendawamkan membaca bait ini pada setiap hari 30 kali, nalal mahabbata wal muhabbata wa rif'ah. Siapa yang melanggengkan atau mendawamkan kalimat ini atau bait ini, bada'tu bi bismillahirrahmanirrahim tadat ila kashfi asrari bi batinihi tawar. Siapa yang melanggengkan setiap harinya membaca 30 kali, maka dia mendapatkan rasa cinta, kewibawaan, dan ditinggikan derajatnya oleh orang yang melihat dia. Jadi faedahnya luar biasa. Siapa yang membacanya 30 hari setiap kali, setiap 30 kali setiap hari, maka insya Allah setiap yang memandangnya akan merasa cinta, juga dia akan terlihat berwibawa, dan orang-orang yang dengannya atau mendekatinya akan mengangkat derajatnya. Wa man wazaba ala qiraatihi 18 marrah. Dan siapa juga yang melanggengkan membaca sebanyak 18 kali pada setiap hari, tafajjarat hikmatu min kalbihi wajalat zulmatuh. Siapa yang melanggengkan setiap hari 18 kali dia baca, maka akan memancar kalimat-kalimat atau hikmah dari dalam hatinya, dan dihilangkan dia punya kegelapan hati. Apa yang dibaca? Itu bait pertama daripada Jal Jalud Sukro, bukan Kubro. Ada dua Jal Jalud, ada yang Kubro, ada yang Sukro. Yang ini kita kaji ini adalah yang Kubro, yakni bada'tu bi bismillahirrahmanirrahim tadat ila kashfi asrari bi batinihi tawar. Cek saja di Google, ada itu syair Jal Jalud Sukro bait pertama. Lalu yang berikut,
siapa yang menuliskannya pada kertas yang suci. Jadi kertas suci itu gimana modelnya? Kalau di ilmu hikmah, kertas yang suci itu kertas yang pertama tidak bertumpuk. Jadi kertas itu kan ada yang HVS putih itu bisa A4, tetapi jangan yang letaknya di bawah atau ditimpuk atau ditumpuk dengan buku-buku yang lain, tidak boleh. Ambil yang paling atas dan yang bersih, bukan di atas kali, enggak, pokoknya di bagian atas bersih. Lalu yang tidak ada goresan sama sekali, tidak ada najis sama sekali, itu kertas yang boleh dijadikan untuk jimat atau wafak. Tapi kalau kertas yang bertumpuk yang diletakkan di bawah itu tidak bagus untuk dijadikan wafak. Jadi kadib di sini adalah kertas. Wa'allakahu ala sya'ifil a'sab wal uruq atau man bihi qawalin wa dhatil janbi syafahullah ta'ala. Ditulis kalimat ini yang bait pertama ini di kertas yang bersih. Dengan apa cara nulisnya? Bisa dengan Ja'faron merah. Cek saja Tokopedia, harganya 10.000 ada, tapi yang sedikit. Tapi kalau yang sudah 20 mil, 30 mil itu harganya agak sedikit mahal. Ja'faron merah yang dicampur sedikit misik dan juga air mawar, ini yang dipakai untuk menulis kalimat yang tadi itu bait pertama. Dan digantung, dilipat ya. Udah ditulis, dilipat, diasapi. Diasapi caranya gimana? Diasapi, dibuatkan tripod kayak tripod depan ini. Tripod ini yang ini ya. Ada HP. Terus di bawahnya ada polutube ya. Ada trapen. Itu apa bahasa apa? Trapen. Makbarah atau tempat dupa. Tempat bakar dupa. Trapen. Dibakar dengan buhur. Buhurnya adalah luban sakar atau ud itu gaharu ya. Ud itu bahasa Arab, artinya gaharu. Terus wafak itu udah dilipat, digantung dengan benang merah, gantung kan, kelayut dia. Terus di bawahnya ada pembakaran atau pelutube, bahasa Gorontalo pelutube. Nah, nanti kalau ada tanda dia berputar taduru atau ada tanda tertentu, maka itu sudah wafaknya, sudah ada isinya. Namun bukan cuma sampai di situ, tetapi setelah itu, setelah selesai kita baca atau apa ritual, kemudian kita ambil, kita letakkan di atas atap, disebut dengan tanjim. Kapan waktunya kita taruh? Ya ini jelas pada waktu malam, dan diambil sebelum subuh. Nggak boleh kena matahari, dan pada penulisan wafak tersebut tidak boleh kena napas. Dan itu insya Allah kalau udah dilipat, digantungkan ke orang yang punya penyakit ginjal, kawalangi atau sakit bagian pinggangnya, insya Allah sembuh. Ini bagian daripada ikhtiar dengan doa. Apakah ini dibolehkan? Ada dua pendapat ulama. Ada yang tidak membolehkan dan ada yang membolehkan. Rata-rata Nahdiyin membolehkan. Kita lanjut. Ketahuilah bahwa bait ini mempunyai rahasia basmalah yang mulia, dan telah banyak ulama mengatakan atau menukilkan keutamaan dan fadilahnya. Salah satunya adalah man aktsara min dzikriha rasakal haibah ruzikal haibah indal alamil ulwi was-sufli. Siapa yang banyak membaca kalimat ini atau bait ini, bada'tu bi bismillahi ruhi bihi tadan ila kashfi asrari bi batinihin tawat. Siapa yang banyak membaca kalimat ini, maka Allah berikan dia kewibawaan baik di alam ulia maupun alam sufla.
Kita mungkin baru ini dengar apa itu alam ulia, apa itu alam sufla. Alam ulia adalah alam yang dihuni oleh makhluk-makhluk langit, dan alam sufla adalah alam yang dihuni oleh makhluk-makhluk bumi. Kalau alam sufla itu rata-rata dia di langit pertama sampai langit ketujuh. Kalau alam ulia rata-rata dihuni oleh makhluk dari langit pertama sampai langit ketujuh. Alam sufla rata-rata dihuni oleh makhluk alam bumi sampai lapis bumi yang ketujuh. Siapa saja yang tinggal di alam ulia? Ada malaikat, itu pertama. Siapalah yang tinggal di alam sufla? Iya, ada para jin. Siapa saja malaikat yang di atas itu? Malaikat hari ada namanya. Pertama Rokiail, Syamsyamail, Karmiail, Dardiail, Kasfiail, Aniail, Jibril, dan lain sebagainya. Kalau alam ulia ada alam ulia ada 7 komandan yang tadi saya sebutkan. Dan paling tinggi adalah Tuhai Tumal Yaliyalin. Memang susah macumi. Alam ulia komandannya dari 7 itu, hakimnya dari yang 7 itu namanya adalah malaikat Tuhai Tumal Yaliyalin. Dicari di YouTube juga belum tentu mau dapat. Terus yang di bawahnya siapa? Ada 7 juga alam sufla. Siapa yang ketujuh pemimpin-pemimpin itu? Yang pertama ada yang namanya Abu Marah, ada juga yang namanya Zuba'ah, ada yang namanya Maimun, ada yang namanya Syamhurashin, ada yang namanya Abiyad, ada 7 semuanya. Nah, di antara alam ulia sama alam sufla ada 4 yang menguasai posisi daripada bumi ini. Ada 4 jin yang menguasai posisi atau arah daripada bumi. Siapa namanya? Mazarin, Kamtamin, Koswarah, dan Tikalin. Ini orang kalau tahu nama-nama ini gampang kita minta tolong sebenarnya. Apakah bisa minta tolong? Lawang Nabi Sulaiman saja disebutkan dalam Al-Quran bukan minta tolong, tetapi dia mampu memerintah kepada jin. Nah, kita juga manusia, umat mulianya umat Nabi Muhammad kan, maka kenapa tidak kita bisa merintah jin? Bisa. Apa itu halal? Ya halal. Kebetulan di sini ada dari Dewan Fatwa MUI juga. Tanyakan sama beliau kalau apakah itu halal atau tidak. Lalu yang berikut, tegalap sekali di sini. Man katabaha mi'ata marrah wa hamalaha rusikal haibatu fil qulub. Siapa yang menuliskannya itu kayak tadi itu dan mengambilnya atau menyimpannya, maka diberikan kewibawaan di dalam hati-hati manusia. Jadi yang lihat sama dia, luar biasa ini CB, sangat berwibawa, bukan cuma modal sorban sama tongkat. Yuk. Orang wibawa itu bukan cuma sekedar sorban sama tongkat, bukan seperti itu. Tanda orang itu punya wibawa bagaimana? Tanpa dia ngomong banyak yang tunduk sama dia. Tanpa ngomong banyak. Sudah perlu harus provokasi sana sini, tidak perlu. Harus ngangkat diri, tidak perlu. Tanda orang punya wibawa itu tidak perlu bicara banyak, insya Allah banyak yang tunduk. Lalu yang berikut, Warwiya an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar,
bahwasanya beliau berkata, man kanat lahu haja ilallahi ta'ala falyasum al-arbi'a wal khamis wal jum'ah. Siapa yang punya hajat karena Allah Ta'ala, maksudnya dia punya keinginan agar dikabulkan oleh Allah, maka dia puasa hari Rabu, Kamis dan Jumat. Fa idza kana yaumul jum'ati iktasala wa dhahaba ilal jami' dan apabila masuk hari Jumat mandi dan pergi untuk sholat berjamaah, wa tasaddaqa bi syai'in, dan dia mengeluarkan sedikit sedekah dengan apa yang dia mampu. Jadi udah puasa kan dari hari Rabu, Kamis, Jumat. Pas Jumatnya untuk sholat ke masjid mandi dulu, lalu pergi ke masjid, di tengah perjalanan ambil sedikit uang atau apa, maka dia bersedekah dengan itu, dengan niat agar hajatnya dikabulkan oleh Allah. Fa idza shallal jum'ah qala wa'adaha, apabila dia selesai sholat Jumat maka dia berdoa setelahnya, Allahumma inni as'aluka bismikar rahmanir rahim. Itu doanya. Nanti lihat di halaman 100 kitab Manba'u Usulil Hikmah. Masih terekam itu? Oh, oke. Doanya gimana? Dengar saja dulu, nanti mau dituliskan. Mau tulis di situ tidak sanggup. Kecil. Nanti insya Allah sediakan papan yang besar. Apa-apa kan? Dengar saja dulu, nanti barisnya bonusnya dari dengar tadi itu. Karena ini kitab tidak ada baris, susah orang mau baca. Kecuali dari pesantren, dan alhamdulillah saya tidak dari pesantren. Iya. 3 bulan ada belajar kitab, tiba-tiba sudah ada. Bukan sombong. Bagaimana doanya? Allahumma inni as'aluka bismikar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Ya'lamu baina aydihim wa khalfahum. Coba sampai di situ. Alladzi anat lahul wujuhu wa khash'at lahul aswat wa wajalatil qulub min khasyatihi. As'aluka an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa an taqdiya hajati wa hiya kada wa kada. Itu kita baca dalam hati, ya Allah ini hajatku. Ada dengar ini? Jadi saya ulangi doanya ya. Setelah kita membaca doa itu tadi, Allahumma inni as'aluka bismikar rahmanir rahim, kemudian baca ayat kursi sampai pada kalimat ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum alladzi 'anat lahul wujuh wa khasha'at lahul aswat wa wajalatil qulub min khasyatihi. As'aluka an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa an taqdiya hajati wa hiya itu sebut nama hajatnya apa. Wa kana yaqulu la ta'allamuha sufaha'akum fayada'u ba'duhum ala ba'din fayustajaba lahum. Maka kata Abdullah ibn Umar, jangan kasih tunjuk sama orang-orang yang punya niat-niat jahat atau orang-orang yang pandang enteng, yang memang tidak suka dengan ilmu hikmah. Maka insya Allah dengan doa ini, maka siapa yang berdoa dengan doa ini, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Sudah di kitab ini saja sudah disebutkan wala tu'allimuha kepada wala tu'allimuha sufaha
aku. Jangan diajarkan kepada orang-orang yang bego-bego. Dong, ada begitu. Kenapa belajar yang begini, primbon ini? Coba baca baik-baik, atau minimal belajar Arab lah dulu. Sebentar itu bicara soal kitab-kitab kayak begini, belajar bahasa Arab lah dulu. Kalau sejago bahasa Arab, belajarlah nahu sama sorof lah dulu. Kalau sejago itu, belajarlah mantiknya, balagahnya, arubnya, bayannya. Kalau sejago itu baru boleh komen-komen yang begini. Itu pun belum tentu. Kenapa? Minimal dia tahu dasar-dasar hisab jumal. Minimal juga dia tahu apa-apa kaidah-kaidah dalam kitab hikmah. Tidak sekedar asal komen, oh ini perimbun, ini sudah zaman canggih. Zaman canggih gimana? Sekarang ini orang kembali ke bahula, ke zaman lampau. Lihat kelakuannya kayak orang-orang dulu jahiliyah. Kita lanjut ya. Wa min khawasiha idza talaha syahshun adad hurufiha 700 wa 6 wa 8 marrah selama 7 hari. Siapa yang membaca itu bada'tu bi bismillah dan seterusnya sebanyak 780 kali. 789 kali selama 7 hari mutawaliyah, berturut-turut, ala niyatin ay amrin kana, atas niat yang dia mau, nala muradahu sawa'un kana jalba khair au da'a fudar au zawaj bida'ah. Sorry, ya, jawaz bid'ah. Dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, sebagaimana baik itu dia mencari satu kebaikan atau menolak daripada kejahatan, atau ingin mengawini seseorang. Atau dia berdagang, masuk dagang. Sampai dagang. Wa min khawasiha anna man qara'aha inda an-nawm 21 marrah amanahu Allah ta'ala tilkal lailah min asy-syaitani rajim wa min surqah wa min mautil faj'ah wa yudfa'u anhu kullul bala'i. Dan barang siapa yang membacanya 21 kali sebelum tidur, maka dia diamankan oleh Allah pada malam tersebut daripada setan, dari perampokan dan mati yang tiba-tiba, dan ditolak baginya semua bala. Panjang ini banyak. Wa min khawasiha idza quri'at fi wajhi zalim 50 marrah. Dan daripada keutamaannya juga dibacakan kepada orang yang zolim, di wajahnya orang zolim 50 kali. Bapak kita jemaah tabligh jalan-jalan terus ketemu sama orang yang benci sama kita, dalam hati kita baca 50 kali bada'tu bismillahirrahmanirrahim tadat bibadil ila kasfi asrar batin kawas 50, terus ditiupkan saja pura-pura baca habis. Adallallahu ta'ala wa athka haibatahu fi qalbi dhalika zalim wa umina min syarrihi. Maka Allah akan jadikan orang tersebut jadi hina, dan Allah berikan rasa kehebatan, maksudnya rasa kewibawaan. Allah bikin orang ini ketakutan dengan melihat kita, dan diamankan daripada kejahatannya.
Dan daripada keutamaannya yang lain adalah man qara'aha thalathami'ah marrah mustaqbil asy-syamsi inna tulu'iha wa shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadzalika razaqahullahu ta'ala min haitsu la yahtasib. Ini yang paling bagus ini. Hobi berdagang tuh. Baru kalau mau keluar kita bacakan 300 kali mustaqbalil syams, kita menghadap matahari. Bukan menghadap matahari itu kan logikanya begini. Makanya ini kita butuh apa ya, mantik. Kalau menghadap matahari itu orang kan keluar dagang toh, keluar dagang. Orang keluar dagang itu pagi apa sore? Rata-rata pagi. Kalau dia keluar jam 10 atau jam 11 bukan menghadap dia, tanggelo, ya kan? Makanya menghadap di sini adalah menghadap posisi matahari masih sebaris dengan atau sejajar dengan posisi mata yang tegak atau kepala yang tegak. Berarti matahari baru keluar. Makanya di sini dibilang inda tulu'iha, ketika dia mau terbit, sehingga biji mata tidak pondulo atau jadi buta karena melihat matahari. Kalau matahari subuh, setelah subuh itu kan matahari yang tidak bikin buta. Maka kita menghadap matahari itu dan membacanya 300 kali. Dan Ustaz saya tidak hafal, baca basmalah juga karena berisi itu basmalah, makanya disebutkan di dalam sini rahasianya adalah rahasia basmalah. Maka baca basmalah saja 300 kali pas mau badakan, langsung menghadap matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Menghadap matahari. Maka kemudian bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak itu juga 300 kali juga. Razaqahullahu ta'ala min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rezeki pada hari itu dan dia tidak sangka-sangka. Wala yuhawwil 'alaihi al-hawl hatta yastaghnil ghina at-tam. Jadi tidak ditimpa sesuatu yang bikin masalah sehingga dia mendapatkan kekayaan secara sempurna pada hari itu. Dicukupkan dirinya pada hari itu. Tapi saya tidak yakin Ustaz, itu yang tapi masalah boleh, bukan saya. Wa min khawasiha lil mahabbah wal mawaddah anna man qara'aha sab'ami'ati marrah wa sitta thamanina marrah. Siapa yang membacanya 789 kali alama'i wasakahu liman syaa'a habba wa hubban syadidan. Siapa yang membacanya pada tubi bismillahi ruhi bihi ihtadan ila kashfi asrar bi batinihi tawan, pada air lalu dikasih minum kepada siapa yang dia targetkan, insya Allah perempuan itu jatuh cinta sama dia. Hubban syadidan, cinta yang betul-betul cinta, bikin gila. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.